Pernahkah Anda mendengar ucapan bahwa makanan yang dipanaskan ulang bisa berubah jadi racun? Banyak orang percaya bahwa nasi kalau dipanaskan lagi jadi berbahaya. Sayur hijau bisa menimbulkan racun kalau tidak habis sekali makan. Atau minyak goreng yang dipakai berulang kali bisa memicu penyakit serius. Di masyarakat, cerita-cerita seperti ini beredar luas, terutama di antara orang tua. Untuk sebagian orang, hal itu menimbulkan kekhawatiran yang besar, sampai-sampai takut memanaskan sisa makanan di rumah. Padahal, di sisi lain, memanaskan makanan adalah hal yang sangat wajar dilakukan sehari-hari. Disinilah pentingnya kita meluruskan pemahaman. Apakah benar makanan yang dipanaskan ulang selalu berubah jadi racun? Atau sebenarnya masalah utamanya ada pada cara penyimpanan dan cara pemanasan? Untuk lansia, pertanyaan ini penting sekali, karena tubuh mereka lebih sensitif terhadap zat berbahaya. Daya tahan tubuh menurun, dan bila terkena gangguan pencernaan akibat makanan tidak aman, efeknya bisa lebih berat dibandingkan orang muda. Jadi mari kita bahas dengan santai, pelan-pelan, agar lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Anda yang mendengar selalu sehat, tenang, dan diberi umur panjang yang berkah. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi ketika makanan dipanaskan. Saat makanan dimasak pertama kali, panas tinggi membuat banyak perubahan. Protein pada daging menjadi matang, karbohidrat seperti nasi menjadi lembut, enzim alami mati, dan sebagian besar bakteri berbahaya ikut hancur. Maka makanan menjadi lebih aman untuk dimakan. Namun, jika makanan itu kemudian dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, bakteri yang masih tersisa bisa kembali berkembang. Kalau sudah begitu, meskipun dipanaskan lagi, tidak semua racun bisa hilang. Inilah asal mula anggapan bahwa makanan yang dipanaskan berubah jadi racun. Padahal masalahnya bukan pada pemanasan ulang, melainkan pada penyimpanan yang tidak benar. Contoh paling sering kita dengar adalah tentang nasi. Banyak orang bilang, nasi tidak boleh dipanaskan, nanti beracun. Faktanya, nasi yang baru dimasak memang mengandung spora bakteri Bacillus cereus. Spora ini tahan panas, jadi meskipun dimasak, sebagian bisa tetap hidup. Kalau nasi itu kemudian dibiarkan di meja berjam-jam, spora tadi bisa tumbuh jadi bakteri dan menghasilkan racun. Nah, racun inilah yang bisa menyebabkan mual, muntah, atau diare. Jadi kalau nasi sisa dipanaskan, panasnya mungkin cukup untuk membunuh bakteri, tetapi racunnya bisa saja tetap ada. Itulah sebabnya muncul keyakinan bahwa nasi yang dipanaskan ulang beracun. Padahal yang berbahaya bukan proses memanaskan, melainkan kebiasaan membiarkan nasi terlalu lama di luar kulkas. Jadi solusi yang benar adalah, kalau ada nasi sisa, jangan biarkan berjam-jam di meja makan. Segera dinginkan dan simpan di kulkas dalam waktu maksimal 2 jam setelah matang. Simpan dalam wadah tertutup rapat. Saat akan dimakan lagi, panaskan sampai benar-benar panas dan beruap. Dengan cara ini, nasi tetap aman dikonsumsi, termasuk untuk lansia. Kalau nasi sudah berbau asam atau teksturnya lengket tidak wajar, lebih baik jangan dimakan lagi, apalagi diberikan kepada orang tua. Selain nasi, sayuran juga sering jadi bahan pembicaraan. Ada mitos bahwa sayur, terutama bayam, kalau dipanaskan ulang akan beracun. Benarkah begitu? Sayur memang mengandung nitrat, terutama sayuran hijau seperti bayam. Bila sayur yang sudah dimasak dibiarkan terlalu lama, nitrat bisa berubah menjadi nitrit. Dalam jumlah banyak, nitrit memang bisa mengganggu tubuh, terutama kemampuan darah untuk membawa oksigen. Namun, jumlah yang terbentuk pada penyimpanan normal biasanya tidak sampai menyebabkan keracunan serius pada orang dewasa. Jadi, apakah berbahaya? Tidak sesederhana itu. Bahayanya muncul kalau sayur disimpan berlama-lama di suhu ruang atau disimpan berhari-hari tanpa pendinginan.
Bagi lansia, memang lebih bijak berhati-hati. Sayur sebaiknya dimasak secukupnya, sehingga habis dalam 1 atau 2 kali makan. Jika ada sisa, simpan di kulkas, lalu panaskan dengan benar sampai mendidih. Dengan cara itu, sayur tetap aman. Jadi jangan langsung percaya kalau ada yang bilang semua sayur sisa otomatis beracun. Yang benar adalah cara penyimpanan dan lamanya penyimpanan yang menentukan. Sekarang kita bicara soal lauk hewani, daging, ayam, atau ikan. Lauk ini lebih cepat rusak dibandingkan nasi atau sayur, apalagi bila dibiarkan di suhu ruang. Bakteri bisa berkembang dengan cepat pada daging yang sudah matang. Kalau dimakan oleh lansia, risiko keracunan makanan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau ada sisa lauk, sebaiknya segera disimpan di kulkas. Saat dipanaskan, pastikan panasnya merata hingga ke bagian dalam. Gunakan api sedang dengan waktu yang cukup, jangan asal hangat. Kalau menggunakan microwave, adu atau balik lauk agar panasnya merata. Ada juga kasus minyak goreng yang dipakai berulang kali. Ini berbeda dengan sekadar memanaskan nasi atau sayur. Minyak goreng yang digunakan berulang kali, terutama kalau dipanaskan sampai berasap, bisa menghasilkan zat berbahaya seperti aldehida dan akrolein. Zat-zat ini bisa memicu peradangan dan meningkatkan risiko penyakit kronis bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Lansia yang sudah punya penyakit jantung atau kolesterol tentu lebih rentan. Jadi jangan gunakan minyak goreng berkali-kali. Kalau minyak sudah berwarna gelap, berbusa, atau baunya tengik, sebaiknya jangan dipakai lagi. Cara yang lebih sehat adalah memasak dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Selain risiko bakteri dan zat berbahaya, ada juga soal nilai gizi. Beberapa vitamin, seperti vitamin C dan sebagian vitamin B, mudah rusak oleh panas. Jika sayur atau lauk dipanaskan berkali-kali, vitamin ini bisa hilang. Memang tidak membuat makanan otomatis jadi racun, tapi gizi yang diharapkan bisa berkurang. Bagi lansia yang membutuhkan nutrisi seimbang, hal ini penting diperhatikan. Jadi lebih baik memanaskan makanan sekali saja, jangan berulang kali. Nah, mari kita bahas mitos dan fakta yang sering beredar. Mitos pertama, semua makanan sisa kalau dipanaskan pasti beracun. Faktanya, tidak benar. Makanan tetap aman bila disimpan dengan benar dan dipanaskan dengan benar. Mitos kedua, nasi sisa tidak boleh dimakan. Faktanya, nasi aman dimakan kembali bila cepat disimpan di kulkas dan dipanaskan dengan benar. Mitos ketiga, sayur berbahaya kalau dipanaskan. Faktanya, sebagian vitamin memang berkurang, tapi tidak otomatis jadi racun. Bahaya hanya muncul kalau penyimpanan salah. Mitos keempat, microwave membuat makanan beracun. Faktanya, microwave hanya memanaskan dengan gelombang elektromagnetik yang aman. Yang perlu diperhatikan adalah meratakan panas agar tidak ada bagian yang dingin. Untuk lansia, ada beberapa tips praktis agar makanan tetap aman. Pertama, masak secukupnya supaya tidak banyak sisa. Kedua, kalau ada sisa, segera dinginkan. Simpan dalam kulkas dengan wadah tertutup, jangan lebih dari 2 jam di suhu ruang. Ketiga, panaskan makanan hanya sekali dan pastikan panasnya merata. Keempat, hindari penggunaan minyak goreng berulang kali. Kelima, kalau makanan sudah berubah bau atau rasa, sebaiknya dibuang saja. Ingat, lebih baik membuang sedikit makanan daripada mengambil risiko kesehatan. Mari kita ambil contoh sehari-hari. Misalnya setelah makan siang ada sisa nasi dan sayur. Jangan biarkan di meja hingga sore. Pindahkan ke wadah kecil. Dinginkan sebentar, lalu simpan di kulkas. Nanti kalau sore ingin dimakan, panaskan sekali saja sampai panas betul. Contoh lain, ketika menggoreng tempe dengan minyak yang sama berulang kali. Jika minyak sudah berubah warna dan berbau, gantilah dengan minyak baru. Atau, lebih sehat lagi, pilih cara memasak lain.
Kebiasaan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi untuk lansia hasilnya sangat besar. Dengan makanan yang aman dan bersih, lansia bisa terhindar dari keracunan makanan, diare, dan masalah kesehatan lain. Ingat, tubuh lansia butuh energi untuk aktivitas sehari-hari, dan makanan yang aman akan membantu menjaga kekuatan dan semangat mereka. Jadi, kesimpulannya, makanan yang dipanaskan ulang tidak otomatis menjadi racun. Yang membuat berbahaya adalah penyimpanan yang salah, pemanasan yang tidak merata, dan penggunaan minyak goreng berulang kali. Dengan langkah sederhana, menyimpan dengan benar, memanaskan dengan benar, dan tidak memanaskan berkali-kali, kita bisa menjaga makanan tetap aman, bahkan untuk lansia. Terima kasih sudah menyimak penjelasan panjang ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, dan semoga bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jagalah kesehatan orang tua kita dengan penuh perhatian, mulai dari makanan yang sederhana. Salam sehat selalu. Semoga kita semua diberi umur panjang yang berkah.